Assalamualaikum Bu Daniar. Waalaikumsalam Pak C. Gimana ini janji kemarin kita hari ini akan melakukan supervisi ya, pra-supervisi ya. Kira-kira Ibu Daniar hasil pertemuan kemarin dan hari ini sudah kita bisa tatap muka. Bu Daniar sudah melihat rubrik penilaian? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Nah, dari ketiga kompetensi coaching, kompetensi apa saja sih yang akan dikembangkan oleh Bu Daniar? Baik Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah. Berarti yang ingin nanti saya supervisi, yang saya pertebalkan kembali yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengar aktif ya. Oke. Kira-kira dari kedua kompetensi tersebut, kompetensi mana sih yang lebih spesifik untuk diobservasi? Sepertinya dua-dua Pak. Dua-duanya harus diobservasi ya. Ya, saya melihat masih ada kekurangan Pak. Terhadap Dua kompetensi itu. dua kompetensi tersebut. Nah, setelah setelah coaching nanti dengan coachingnya, indikator ketercapaiannya yang bagaimana kira-kira yang Ibu harapkan? Saya berharap Pak, saya bisa mendengarkan secara penuh terhadap apa yang dibicarakan oleh coach saya, dan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali agar coach saya terbuka Pak untuk menjawab segala permasalahannya. Jadi dengan bimbingan Ibu Daniar, si coach mudah-mudahan bisa menemukan jawaban dengan ide-ide sendiri ya. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan Bu Daniar? Secepatnya Pak, mungkin saya jadwalkan 1 minggu ini Pak, minggu ke depannya. Oke, terima kasih Bu Daniar. Insya Allah dikerjakan terus supaya si coachnya bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Helis. Waalaikumsalam Bu Dia. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar Ibu ada masalah. Apakah betul Bu? Iya nih Bu, saya sedikit dilema ya selama ini. Ya, kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Ibu dilema? Gini Bu, kepala sekolah saya mengamanahi saya untuk menanggung-jawabkan suatu proyek Bu. Jadi proyek itu merupakan bantuan dari pemerintah SMK berbasis industri 4.0 ya Bu. Saya diamanahkan sebagai penanggung jawab bagian peralatannya Bu. Dan di sisi lain saya juga seorang pendidik kan Bu, yang tugas utama saya adalah mengajar. Jadi yang membuat saya dilema ini ketika berhadapan dengan rapat Zoom meeting itu dengan orang direktorat, dan di waktu yang bersamaan juga saya harus mengajar. Jadi saya sering tidak optimal ya dalam melaksanakan pengajaran saya dengan siswa saya, karena sering fokus untuk melaksanakan Zoom itu dengan direktorat. Dan itu pun Zoom itu pun sangat penting juga ya Bu, karena untuk koordinasi kelancaran proyek selanjutnya, dan mengajar juga tidak kalah pentingnya. Jadi itu yang membuat saya terpikir, saya khawatir tidak bisa membagi waktu dengan kedua kegiatan ini tersebut Bu. Baik, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini? Baik Ibu, saya menginginkan bahwa saya bisa menerapkan pembelajaran lebih optimal kepada siswa saya, dan juga bisa menghandle proyek ini dengan baik juga. Baik Bu Yelis, dari permasalahan tersebut kira-kira adakah terpikirkan solusi untuk Ibu atau melibatkan rekan-rekan Ibu? Yang terpikirkan saat ini dari permasalahan tadi Bu, dilema yang saya hadapi tadi, saya mungkin akan ini ya Bu, melibatkan tim saya dalam menangani proyek tersebut, karena kami ada 2 orang ya dari penanganan masalah pengadaan peralatan ini Bu. Jadi mungkin dalam masalah proyek ini saya akan melibatkan tim saya untuk membantu saya dalam menghandle proyek ini, dan juga untuk kelas ketika ada waktu yang bersamaan yang memang harus saya untuk menghadiri rapat itu tidak boleh diwakili, dan di saat itu juga ada jam pelajaran yang harus saya mengajarkan, saya akan meminta bantu dengan rekan sesama bahasa Inggris mungkin, karena
saya ajarkan oleh guru ini, karena kalau misalnya dia itu bahasa Inggris, berarti ketika penerapan di kelas pun akan lebih mudah lalu sesama mapel kan. Baik, bagus sekali rencana Ibu Elisa. Jadi Bu, apakah ada pihak lain lagi yang ingin Ibu libatkan? Saya rasa cukup ini dua orang ini saja Bu. Maksudnya ketika saya mengajar di kelas, saya bisa melibatkan bukan sesama guru mapel saya, dan juga ketika proyek ini berlangsung, saya akan melibatkan tim saya dalam menghandle proyek ini, membantu saya dalam menghandle proyek ini. Baik, kira-kira komitmen seperti apa yang akan dijalankan di depannya? Mengenai komitmen Bu, kalau untuk penerapan di kelas dengan murid saya akan terus continue untuk menerapkan pembelajaran lebih optimal ya kepada siswa saya. Meskipun dalam satu sisi saya juga harus bisa membagi waktu untuk menghandle proyek yang diamanahkan kepada saya tersebut. Baik, bagus sekali Bu Elisa. Kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Saya akan melaksanakannya Bu hari Senin mungkin kan, karena hari Senin itu juga ada jam ngajar saya, dan kebetulan beradu dengan jadwal yang sudah dikirim sama direktur tadi Bu. Iya, tadi mereka mengirimkannya pas saya lihat jam 10, dan jam 9 sampai jam 12 itu saya ada jam ngajar gitu. Jadi otomatis saya harus bisa membagi waktu keduanya. Jadi saya akan meminta tim saya untuk mewakilkan saja untuk mengikuti rapat Zoom itu, dan saya akan fokus untuk mengajar Bu. Baik, sebelum kita melakukan coaching ini, apakah terpikirkan oleh Ibu melakukan hal seperti ini? Belum ya Bu, karena selama beberapa minggu yang sudah berlangsung proyek ini, saya sering lebih mengikuti Zoom ini mungkin Bu, karena baru awal-awal tahap persiapan kan Bu. Jadi biar saya lebih tahu nanti gimana penerapan selanjutnya. Mungkin setelah sharing sama Ibu sudah terpikir ya Bu, berarti saya harus bisa membagi waktu kedua-duanya, harus bisa optimal menghandle dalam kedua hal tersebut. Alhamdulillah Bu Elisa, sangat merasa senang Bu Elisa dapat terbantu dengan adanya coaching ini. Ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau kendala lain yang ada? Saya rasa cukup Bu, mungkin saya akan menjalankan apa yang sudah saya utarakan tadi Bu. Baik Bu Elisa, saya sangat merasa senang Bu ya, dan saya berharap semuanya lancar Bu. Amin. Baik, Mohon doanya Bu. Baik, saya doakan selalu Bu Elisa selalu lancar. Baik. Terima kasih Bu Elisa untuk waktunya hari ini. Ya, saya juga terima kasih sudah mendengar curhat dari saya Bu. Ya baik, kalau misalnya saya sangat penasaran sekali Bu ya untuk kedepannya mungkin seperti apa, boleh diceritakan lagi kepada saya. Insya Allah siap. Baik, terima kasih Bu Elis waktunya, dan mungkin cukup sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Daniar, ya ini pasca observasi. Setelah Bu Daniar melakukan coaching barusan, bagaimana Ibu menilai kompetensi yang sudah Ibu terapkan dalam proses coaching tersebut? Apa kira-kira yang sudah berjalan dengan baik atau ada yang perlu diperbaiki? Saya merasa saat saya mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sesuai dengan alur kita, dan mungkin yang akan saya tingkatkan nantinya yaitu di saat mendengar aktif Pak. Berarti mendengar aktif perlu ditingkatkan lagi ya? Iya Pak. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Sepertinya tadi di saat saya menjadi coach, saya belum begitu hadir untuk coach saya Pak. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Boleh Pak, silahkan. Jadi Ibu tadi ada kata-kata yang menjebak sedikit, yang saat si coachingnya menanyakan, Ibu tutup terus pertanyaan itu supaya Ibu jangan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh si coachingnya, ya. Yang tadi itu sudah dikatakan pas, Ibu tidak menjawab dan tidak mengajukan pertanyaan yang tertutup, ya, sehingga tidak menjebak kita untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi betul-betul ini adalah hasil dari si coach itu sendiri, ya. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang sudah
kita pelajari, di mana Ibu sudah memiliki kompetensi yang hadir penuh. Nah, sudah kompetensi hadir penuh, sudah terpenuhi. Kemudian saya melihat Ibu juga mendengar aktif, sudah terpenuhi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah Ibu lakukan. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang hasil pengamatan saya terhadap proses coaching Ibu Daniar, kira-kira bagaimana pendapat Bu Daniar? Saya merasa senang Pak, dan dapat membantu saya untuk lebih baik lagi bisa melakukan coaching ke depannya. Amin ya. Semoga kedepannya harus diperbaiki terus Bu ya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi Ibu Daniar menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachingnya adalah dengan menggunakan apakah. Kalau sebaiknya dia dibalik terus, jangan lagi apakah. Tapi bagaimana menurut saudara? Bagaimana menurut saudari? Apa pendapat saudara? Apa pendapat saudari? Nah, begitu ya. Karena kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Enggak boleh tertutup. Kalau tertutup dia akan jawab iya atau tidak. Maka akan putus. Dengan demikian kita jangan terjebak. Apa rencana tindakan untuk selanjutnya, Bu Daniar? Akan saya latih lagi menjadi coaching mungkin Pak. Ya, mudah-mudahan latih lagi ya. Karena di sekolah itu Bu Daniar adalah orang yang mengambil bagian penuh untuk memajukan sekolah. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu Daniar lakukan untuk meningkatkan lagi performa di sekolah Ibu? Mungkin Pak, kalau misalnya maksud Bapak performa di bagian coaching atau di sekolah, karena harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Nanti Ibu itu enggak terus. Baik Pak, saya nanti akan melakukan tahapan sesuai dengan alur Pak. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatat dalam format supervisi akademik, Ibu? Adakah dicatat? Ada Pak. Alhamdulillah. Oke, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan pastinya adanya peningkatan Pak pada diri saya, baik itu sebagai coaching dan saya melihat saya sudah dapat menerapkan proses coaching dengan alur Pak. Alhamdulillah ya. Semoga ini betul-betul menjadi pelajaran untuk Bu Daniar dan menjadi pilot untuk perubahan. Baik, Selamat Pak. Bu Daniar. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Daniar. Oke, friend.